Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di video selanjutnya dalam kategori MBTI. Di video kali ini kita akan membahas tentang tipe MBTI ISTJ, di mana tipe MBTI ISTJ ini juga terbagi menjadi 4 subtipe. Ada yang dominan, creative, normalizing, dan harmonizing. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, ada satu pertanyaan seperti begini ya. Pernahkah kita melihat ada ISTJ yang memang sangat tegas dan memimpin, tetapi ada juga ISTJ yang justru lebih fleksibel, santai, dan mudah bergaul? Padahal jika kita ketahui mereka sama-sama ISTJ, tetapi again di sini terjadi karena pengaruh dari fokus fungsi kognitifnya, seperti begitu ya. Jadi bukan dilihat hanya dari label MBTI ISTJ saja. Dan inilah yang membuat MBTI ini menjadi pseudosign seperti begitu ya, tanpa ada basis fungsi kognitifnya. Jadi intinya di sini setiap tipe kepribadian itu, baik itu ISTJ, ISFP, dan tipe MBTI yang lainnya yang akan kita bahas juga, dapat berkembang seiring berjalannya waktu. Dari hal yang memang sudah membuat mereka terbiasa ya, karena pengaruh dari egonya, sampai mereka masuk ke titik di mana mereka itu mulai sadar dari fungsi yang lebih ditekannya di sini. Jadi intinya banyak sekali hal yang mempengaruhi kepribadian ini, termasuk dipengaruhi oleh pengalaman hidup ya, dari lingkungan, kemudian juga intinya dari kematangan seseorang tersebut, seperti begitu. Atau di sini maksudnya kedewasaan. Seperti yang bisa kita ketahui, ego atau consciousness dari seseorang yang tipe MBTI-nya ISTJ, mereka yang dominannya itu introverted sensing, kemudian yang kedua extroverted thinking untuk auxiliary function-nya ya, yang ketiga introverted feeling untuk tertiary function-nya, dan yang keempat di sini untuk fungsi inferiornya yaitu extroverted intuition. Nah, selanjutnya karena kita akan memecah menjadi 4 subtipe ya. Subtipe ini juga berdasarkan dari Dr. David Glencoe. Ini juga disebutkan oleh Dr. Dario Nardi di bukunya. Jadi ISTJ ini memiliki fokus energinya itu berbeda-beda, sehingga cara hidupnya juga berbeda satu sama lain. Untuk lebih jelasnya kita lihat sekarang satu persatu ya. Oke, nah sekarang kita bisa lihat whiteboard-nya ya. Di sini saya sudah menyediakan beberapa penjelasan tentang ISTJ DCNH ini. Sebenarnya dominant, creative, normalizing, harmonizing ini karakteristiknya sama ya untuk tipe MBTI yang lainnya juga. Kalau misalnya teman-teman sudah memahami di ISTJ saja misalnya, itu akan mempermudah pemahaman kita terhadap MBTI yang lainnya. Jadi di sini kita setidaknya sudah mengetahui pemahamannya dari salah satu tipe MBTI-nya, baik itu ISTJ atau tipe yang lainnya. Untuk yang pertama ini kita mulai saja dari ISTJ. Kita masuk saja ke fokus energi dalam DCNH-nya. Jadi dalam sistem DCNH seperti yang bisa kita lihat di sini, setiap subtipe itu memiliki fokus energi yang berbeda. Perbedaan inilah yang membuat satu tipe MBTI bisa tampil dengan karakter yang sangat beragam. Kita bisa melihatnya di sini bahwa ada ISTJ yang dominan, mereka terlihat seperti orang-orang yang extroverted thinking dan extroverted feeling. Extroverted thinking dan extroverted feeling itu memiliki kesamaan dalam hal energinya. Jadi mereka itu di sini judging tapi fokus keluar. Sehingga mereka itu penampilannya kurang lebih seperti ini, menggerakkan orang ya, kemudian juga memimpin ya, mengatur sistem, membuat keputusan, menjadi sosok berpengaruh. Hanya saja yang berbedanya itu antara thinking dan feeling. Sementara itu ada juga ISTJ yang lebih kreatif, di mana yang menjadi fokus mereka itu di sini NE dan SE. Saya lupa mengatakan bahwa di sini saya menuliskan TEFE di sini karena seperti yang bisa kita lihat di sini ego dari ISTJ ini atau consciousness-nya SI, TE, FI, NE. Jadi di sini saya menyimpannya TE terlebih dahulu, NE, kemudian SI, dan yang terakhir FI. Kemudian di sini ada ranah unconsciousness-nya yaitu FE, SE, NI, dan TI. Jadi di sini kita bisa lihat ranah unconsciousness-nya atau ranah yang mereka tidak sadari di sini SE, TI, FE, dan NI. Kita kembali lagi di sini untuk ISTJ kreatif itu mereka lebih fokus ke NE dan SE-nya. Fungsi kognitifnya itu tetap ya untuk ISTJ itu SI, TE, FI, NE, tetapi fokusnya itu ada ISTJ yang fokusnya itu lebih ke NE-SE, ada juga ISTJ yang fokusnya itu ke SI-NI ya. Kemudian ada juga ISTJ yang fokus ke FI-TI. Nah, biasanya ISTJ yang menjadi stereotip ini ada di normalizing, di mana fungsi normalizing ini identik dengan stabilitas, rutinitas, struktur, ketelitian, konsistensi jangka panjang. Fungsi SI ini sangat khas sekali dari ISTJ ini, karena bisa kita lihat fungsi kognitif yang pertama itu SI di sini. Kemudian fungsi yang keduanya itu ada TE di sini, di mana TE ini termasuk ke dominan. Jadi ada ISTJ setidaknya yang sesuai stereotip ya, normalizing,
normalizing, atau di sini ada juga yang dominan karena mereka lebih fokus ke TE dan FE-nya di sini. Untuk yang harmonizing di sini masih ada juga beberapa ISTJ yang fokus ke harmonizing karena FI ini fungsi ketiga ya, dan fungsi yang ketiga ini masih fungsi yang optimis. Mereka di sini tidak terlalu buruk ya dalam hal self expression, tetapi yang membuat mereka insecure di sini itu NE, di mana creative ISTJ ini yang memang paling langka. Dan biasanya orang yang normalizing, seiring berjalannya waktu, seiring mereka lebih dewasa, mereka akan masuk ke ISTJ creative. Apakah mungkin misalnya jika ada seseorang yang terus normalizing ketika umur mereka lebih tua? Perlu kita ketahui bahwa umur itu hanyalah angka. Di sini yang menentukan kedewasaan itu bagaimana kita mengatasi sesuatu yang memang di luar kendali kita. Atau intinya di sini ketika mereka diuji, apakah mereka berani untuk menghadapinya? Di sini jika mereka berani menghadapinya, ya biasanya mereka pada akhirnya akan menjadi seorang ISTJ creative. Mereka akan lebih eksploratif, mereka akan lebih terbuka juga terhadap pengalaman-pengalaman baru ya. Jadi apa yang menjadi lawan fungsi kognitif itu sebenarnya bukan kelemahan, tetapi di sini justru kedewasaan diri kita itu bisa muncul dengan mencoba merangkul apa yang membuat kita insecure. Misalnya kita bayangkan saja untuk ISTJ normalizing itu mereka fokus pada stabilitas, kemudian mereka dihadapkan dengan hal-hal yang memang eksploratif. Untuk pindah ke sini pun membutuhkan motivasi yang besar atau bahkan pembelajaran hidup yang membuat mereka lebih humble lagi. Jadi mulai dari sekarang ketika kita dihadapkan dengan ujian atau apapun itu, kita harus melihat dulu bahwa ini bisa menjadi potensi perkembangan kita. Nah, untuk ciri-cirinya di sini untuk dominan itu seperti yang sebutkan tadi ya, mereka menggerakkan orang, memimpin, mengatur sistem, membuat keputusan. Kalau kita berbicara tentang kreatif di sini mereka lebih fokus pada eksplorasi, pengalaman baru, sosialisasi, improvisasi juga, kemudian membuka kemungkinan-kemungkinan. Untuk normalizing, mereka fokus pada stabilitas, rutinitas, ya, struktur, ketelitian, konsistensi jangka panjang. Dan yang terakhir untuk harmonizing, mereka lebih fokus ke kedalaman secara pribadi, refleksi, memahami manusia, menjaga harmoni, kemudian yang terakhir keseimbangan secara emosi juga. Untuk fungsi kognitif ini nanti kita akan bahas di video selanjutnya nanti kalau kita sudah beres dengan 16 tipe MBTI DCNH ini ya, bagaimana kita bisa mengintegrasikannya satu sama lain. Tapi setidaknya kita sudah mengetahui ego dari ISTJ itu seperti ini ya, subconsciousness-nya, unconsciousness-nya juga, dan yang terakhir superego. Jadi di sini kita setidaknya sudah mengetahui karena fokus energinya berbeda ya, maka walaupun sama-sama ISTJ, cara mereka berbicara, bekerja, menjalani hidup itu bisa sangat berbeda karena seiring berjalannya waktu kepribadian mereka juga bisa berkembang. Sekarang kita lanjutkan saja fokus ke yang dominan terlebih dahulu ya. Nah, untuk ISTJ dominan ya, kita bisa membuat kodenya seperti ini, ISTJ-D. Nah, untuk karakteristik umumnya seperti yang sudah dibahas tadi juga, mereka itu cepat mengambil keputusan intinya ya, fokus pada target, sangat bertanggung jawab, tegas terhadap prinsip juga, tidak suka sistem yang kacau karena ini pengaruh dari TE-nya. Perpindahan antara TE dan FE-nya itu mereka lebih kuat di sini ya, bukan ke SI dan NI-nya. Dan hormon yang mempengaruhinya ini berdasarkan teori dari Dr. Dario Nardi ya, dimana seperti yang bisa kita ketahui ketika kita berbicara tentang hormon testosteron itu berkaitan dengan adrenalin ya, kompetitif. Teman-teman juga bisa cek bagaimana hormon testosteron itu mempengaruhi perilaku kita. Dan ini hanyalah korelasi saja, belum masuk ke cause and effect. Untuk karakteristik karirnya mereka itu lebih terlihat sebagai manajer, supervisor, pemimpin organisasi, kepala tim, pengambil keputusan, atau apapun karir yang membuat mereka itu ingin mengambil alih tanggung jawab. Mereka punya jiwa yang sangat kompetitif juga. Dan di sini bukan berarti mereka itu harus jadi manajer, supervisor, tapi ISTJ dominan ini cocok di area yang memang berkaitan dengan kepemimpinan. Kemudian untuk kelebihan dan tantangannya di sini bisa kita lihat juga, leadership mereka itu memang kuat ya, disiplin, visioner praktis juga. Maksudnya visioner praktis di sini itu karena pengaruh dari TE-nya, ingin membangun sesuatu. Yang terakhir di sini mereka itu tegas dan dapat diandalkan. Kemudian untuk tantangannya mereka itu terlalu keras ya, sulit santai juga, dan yang terakhir mereka sulit memahami kelemahan orang lain. Jadi karena mereka fokusnya ke TE, yang mereka tekan itu lebih ke FI-nya, tetapi tidak seperti NTJ atau ESTJ. Di sini hanyalah konsekuensi karena mereka terlalu fokus ke TE saja. Tetapi secara sadar ya, ego mereka itu masih di introverted sensing, nyaman secara pribadi melalui panca indera mereka. Sekarang kita lanjut saja ke ISTJ creative di sini ya. Nah, untuk ISTJ creative ini kebalikan dari ISTJ normalizing. Untuk karakteristik umumnya mereka itu lebih ramah ya, mudah bergaul, penuh rasa penasaran juga. Kemudian di sini fleksibel dan suka pengalaman baru. Ketika kita
kita berpikir tentang ISTJ yang memang mereka masih punya sisi rutinitas. Tetapi di sini yang menjadi fokus mereka itu sudah berpindah ke NE dan SE. Dan di sini yang memengaruhinya itu hormon dopamin. Di mana hormon dopamin itu berkaitan dengan novelty atau kita craving terhadap hal-hal yang baru. Ketika kita misalnya bosan dengan hal yang ini, kita masuk ke aktivitas yang lainnya. Disinilah hormon dopamin. Untuk karakteristik karirnya, mereka itu di sini hanya karakteristik saja ya. Ada traveling, seni, psikologi, sejarah, bertemu orang baru, pengalaman unik. Jadi jika mereka ingin mengambil karir ya, untuk ISTJC ini cocoknya ke hal-hal yang memang mengekspos mereka pada peluang-peluang yang baru. Dalam traveling, misalnya mereka bertemu dengan orang-orang yang baru, sehingga mereka bisa mengumpulkan perspektif-perspektif yang baru juga dari orang lain. Jadi itulah kurang lebih dari ISTJ creative ini. Sebenarnya yang lainnya juga, misalnya dominan, creative, semuanya bisa traveling. Hanya saja preferensinya itu berbeda. Seperti yang bisa kita ketahui, untuk psikologi itu kita akan berhadapan dengan orang-orang yang memang baru lagi. Again ya, keputusan itu ada di diri kita sendiri. Saya ISTJ creative ingin menjadi seorang pemimpin ya seperti dominan. Apakah bisa? Ya tentu bisa. Again, di sini motifnya itu kita lebih ke bereksplorasi ya, kalau memang kita ISTJ creative. Jadi nanti ketika menjadi seorang pemimpin, karakteristiknya itu ya kita itu lebih ke ingin bertemu dengan orang-orang yang baru ya, lebih ke koneksinya, dan karakteristiknya juga di sini pemimpin yang lebih fleksibel daripada yang dominan. Kemudian di sini juga mereka cocok di sejarah ya, bertemu orang-orang baru juga, pengalaman unik. Kemudian untuk kelebihan dan tantangannya, memang di sini mereka itu lebih adaptif, open minded juga, lebih terbuka ya, berbeda dengan ISTJ secara umumnya. Seperti begitu, mereka lebih terbuka sekarang ke extroverted intuition-nya. Kemudian di sini mereka lebih kreatif dan sosial. Namun tantangannya mereka bisa impulsif. Yang dimaksud dengan impulsif di sini itu mereka terlalu bergerak berdasarkan intuisinya saja. Maksudnya itu gerak hati. Jadi di sini karena intuition mereka itu lebih berkembang, oh ini nih ada peluang baru, saya harus melakukannya segera. Itu bisa menjadi tantangan karena sangat bertolak belakang dengan ISTJ yang pada umumnya kayak gitu ya, yang menyukai rutinitas. Mengapa hal tersebut bertolak belakang ya dengan SI? Di sini sebenarnya perlu kita ingat lagi bahwa NE di sini hanya untuk memuaskan fungsi introverted sensing-nya. Mereka ingin mencari sesuatu di sini untuk dijadikan sebagai rutinitas. Jadi itu kurang lebih logikanya. Kemudian untuk tantangannya di sini mereka itu kadang emosinya meledak tiba-tiba karena karakteristik dari NE-nya. Dan yang terakhir di sini mereka overstimulated saat terlalu banyak tekanan. Berbeda dengan introverted sensing, mereka lebih fokus ke rutinitas. Malah mereka itu di sini lebih fokus ke mencoba peluang A, mencoba peluang B, mencoba peluang C. Mereka akan terus mencari peluang tersebut. Sekarang kita masuk saja ke ISTJ normalizing. Di sini hormonnya itu korelasinya lebih ke serotonin. Di mana untuk hormon serotonin ini berkaitan dengan suasana hati ya, atau mood di sini, tidur, nafsu makan, dan yang lainnya. Jadi yang menjadi fokus mereka di sini itu kestabilan. Inilah yang menjadi ISTJ stereotip pada umumnya. Mereka itu karakteristik umumnya di sini stabil, tekun, loyal, serius, sangat disiplin juga. Kemudian untuk karakteristik karirnya, mereka cocok misalnya bekerja dalam korporat kayak gitu ya, dunia korporat. Termasuk di sini misalnya pemerintahan, rumah sakit, sekolah, perusahaan besar. Kemudian di sini institusi formal yang lainnya. Yang menjadi fokus mereka di sini itu rasa amannya. Mereka tidak ingin diekspos ke peluang-peluang yang baru, karena itulah yang mereka tolak. Atau menjadi ISTJ kreatif itu sangat sulit bagi mereka di sini. Ada juga misalnya yang ISTJN kemudian berakhir ke ISTJC karena mereka sudah mencapai kedewasaan. Kemudian untuk kelebihan dan tantangannya di sini mereka itu lebih konsisten ya, dapat dipercaya, detail oriented atau berorientasi pada hal-hal yang details. Dan yang terakhir mereka lebih stabil secara emosi juga. Untuk tantangannya mereka itu sulit berubah, terlalu nyaman di zona aman juga. Kita bisa lihat di sini zona aman itu sangat bertolak belakang dengan extroverted intuition tadi ya, ISTJ kreatif. Ketika orang yang ISTJ ini mencoba untuk menghadapi tantangan-tantangan ini, mereka akan bisa menjadi seorang ISTJC. Apakah ISTJC itu artinya menjadi tujuan utama kita? Saya bisa mengatakannya iya, tetapi kita juga tidak boleh terlalu fokus menjadi ISTJC. Tetapi yang penting di sini itu kita harus menyimbangkan antara fungsi SI dan NE-nya. Kalau misalnya kita fokusnya ke NE, kita harus mengingat bahwa mencari peluang banyak pun itu tidak akan ada ujungnya, sehingga harus ada satu yang diambil sebagai prioritas dan kita jadikan sebagai rutinitas. Jadi intinya balance itu sangat penting. Yang terakhir di sini, tantangannya itu kadang terlalu literal atau kaku. Fokus pada hal-hal yang memang sudah stabil kayak gitu ya, tidak terlalu banyak perubahan. Nah, untuk yang terakhir di sini kita punya ISTJ-H. Nah, untuk ISTJ harmonizing itu korelasinya itu lebih ke hormon
estrogen dan oksitosin. Intinya estrogen dan oksitosin ini hormon yang berkaitan dengan emosi. ISTJH ini memang aware terhadap keterikatan antar manusia. Jadi fokusnya itu mereka di sini lebih ke relationship. Untuk ISTJH di sini fungsi FI-nya itu yang ketiga. Jadi seperti yang bisa kita ketahui SI, TE, FI, dan yang terakhir itu NE. Nah, yang ketiga ini fungsi optimis dengan yang pertama. Jadi mungkin saja ada beberapa ISTJ yang memang sangat optimis sekali menggunakan fungsi introverted feeling-nya. Sehingga mereka fokusnya itu lebih ke FI dan TI. Untuk karakteristik umumnya itu mereka lebih memahami perasaan orang, ya, menjadi pendengar yang baik, sabar mengamati manusia juga, dan yang terakhir suka membantu secara personal. Untuk karakteristik karirnya mereka bisa ditemukan misalnya hal-hal yang berkaitan dengan mentor, ya, trainer, coach, konsultan, ya, penghubung antar tim, atau bisa juga seorang psikolog sebenarnya. Teman-teman bisa menjadi seorang pemimpin sebagai ISTJH ini, tetapi pasti karakteristiknya itu kita lebih memahami perasaan orang. Kemudian untuk kelebihan dan tantangannya di sini bisa kita lihat, ya, kelebihannya itu mereka empati yang tinggi juga di sini, kemudian suportif, observatif juga, dan lebih bijaksana. Mereka di sini tahu bahwa manusia itu memiliki emosi. Jadi itulah alasannya jika ISTJH ini harus merasionalisasikan emosi. Kemudian yang menjadi tantangannya, mereka di sini lebih cenderung gampang overthinking. Mengapa overthinking ini berkaitan dengan harmonizing? Seperti yang bisa kita ketahui, ketika kita overthinking, sebenarnya itu hal yang tidak baik bagi kesehatan kita. Jadi sebenarnya overthinking itu feeling, karena kita memutuskan sesuatu bukan berdasarkan hal yang memang rasional. Jadi jika kita aware terhadap kesehatan kita tidak akan overthinking, kita akan berpikir secukupnya. Yang mengetahui overthinking atau tidaknya itu ya diri kita sendiri. Kemudian tantangan selanjutnya di sini mereka menyimpan beban emosi juga, dan yang terakhir mereka sulit mengekspresikan kebutuhan sendiri. Walaupun mereka aware terhadap perasaan orang lain, itu kita bisa lihat motifnya. Jadi perlu kita ketahui ketika kita melihat orang-orang yang memang empatinya tinggi, itu datang dari pengalaman pribadinya berkaitan dengan perasaannya. Nah, jadi itulah kurang lebih untuk ISTJ DCNH ini. So that's all for today's. Jadi yang bisa kita simpulkan di sini, ISTJ itu ternyata bukan hanya seperti stereotipnya, di mana mereka itu sering disebut sebagai orang yang serius dan suka aturan, kayak gitu ya, karena fungsi introverted sensing-nya. Ternyata ada beberapa perbedaannya juga. Seperti yang sudah disebutkan tadi juga, bahwa ada ISTJ yang memimpin dan tegas, ya. Ada juga tipe ISTJ yang lebih eksploratif dan sosial. Kemudian di sini juga ada ISTJ yang lebih stabil dan tradisional sesuai dengan stereotipnya. Dan yang terakhir di sini ada ISTJ yang lebih ramah dan membimbing. Jadi di sini bisa menunjukkan bahwa kepribadian manusia itu memang lebih kompleks, jauh dari sekedar MBTI saja. Seperti contohnya di sini ISTJ ternyata banyak flavorsnya, seperti begitu ya. Jadi itulah untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa support this channel. Bye for now, have a good one.